Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan Manaqib Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus Luar Batang. Manaqib ini dimuat di ahlulbaitrasulullah.blogspot.com. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang tahun 1736. Ia dihadiahi sebidang tanah di kampung Luar Batang yang terletak dekat pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Di tempat ini, ia kemudian menyebarkan Islam. Ia merupakan putra kedua Siti Fatimah. Hal ini tampak pada catatan tertulis berbingkai di dinding depan pintu makam. Di sebuah marmer yang menempel pada tembok makamnya, tertulis tanggal kematiannya hari Kamis, tanggal 24 Juni tahun 1756. Ia beserta muridnya, Abdul Qadir bin Adam, dimakamkan di masjid. Dulu makam mereka terletak di dalam masjid, namun karena perluasan bangunan, kemudian dipindah di luar masjid. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut, 3 abad yang silam. Ia dilahirkan sebagai anak yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Hussein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Hussein pada seorang alim sufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran tarikah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Hussein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Setiap ahli tarikah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah, dalam rangka mensiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Habib Hussein tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan kuhadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Hussein mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin. Karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda, dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Al-Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Ia banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein, mengundang kesinisan dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman, dan ditahan di penjara Glodok. Istilah karomah secara etimologi dalam bahasa Arab berarti mulia, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Jakarta 1995, halaman 483, menyebutkan karomah dengan keramat, diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam ajaran Islam, karomah dimaksudkan sebagai harikun lil adat yang berarti kejadian luar biasa pada seseorang wali Allah. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang, yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya. Berikut ini terdapat beberapa karomah yang dimiliki oleh Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus atau yang kita kenal Habib Luar Batang, seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. 1. Menjadi mesin pemintal. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Habib Husain berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur ia pulang untuk menyambangi ibunya. Pada suatu malam, ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Husain meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Husain segera menyanggupi, dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, ibu Husain membuka pintu gudang. Ia sangat heran, karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan Husain. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Husain dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru thorikat yang membimbing Habib Husain. Mendengar cerita itu, maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu, untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." 2. Menyuburkan kota Gujarat. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Husain adalah di daratan India, tepatnya di kota Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Husain di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat, kemudian ia dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal, dan Habib Husain diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Husain menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, ia akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi, dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh, dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian, kota yang dahulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. 3. Mengislamkan tawanan. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Husain melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensyiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa, dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam, Habib Husain dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup, ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Husain untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut, sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi, sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia memeluk Islam. 4. Menjadi imam di penjara. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Husain banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan.
Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan, Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. 5. Sisinyo menjadi gubernur. Pada suatu hari Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang Sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Sisinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut, untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya, bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. 6. Cara mengirim uang. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, dan dia diminta agar membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya, Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Dijawabnya oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran, akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut, walhasil tak satu keping uang pun ditemukan. Selanjutnya gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut, maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya. Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. 7. Kampung Luar Batang. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Jawabnya, saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Dihadiahkanlah sebidang tanah di Kampung Baru, sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu, bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang.
Catatan, pengalaman masa lampau, tersiar kabar bahwa Al-Habib Hussein membuang sejumlah uang ke laut di daerah pasar ikan. Tidak henti-hentinya para pengunjung menyelami tempat itu. Dengan bukti nyata, mereka mendapatkannya, sedangkan pada waktu itu, untuk dapat bekerja masih sukar diperoleh. Satu-satunya mata pencaharian yang mudah dikerjakan ialah menyelam di laut. Dengan demikian, bangkitlah keramaian di kawasan kota tersebut, sehingga timbullah istilah mencari duit ke kota. Disebutkan pula di haul beliau sebagai berikut, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memiliki silsilah yang sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana silsilah beliau yaitu Al-Imam Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein ibnil Imam Syamsi Syumus Abdullah Al-Aidrus Akbar. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Maibat, Hadramaut, Yaman Selatan, dan pada usianya yang ke-11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Selepas mangkatnya ayahnya, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus hijrah ke kota Tarim, dan ternyata di pintu kota Tarim telah menunggu seorang wali besar, yaitu Qutbil Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang langsung menyambut kedatangan dari Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Setelah tiba di kota Tarim, beliau didampingi oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad langsung berziarah kepada Sayyidina Faqih Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Assegaf dan datuk beliau Sayyidina Abdullah Al-Aidrus Akbar. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan kepada beliau, bahwa semalam kakekmu, Sayyidina Abdullah Al-Aidrus Akbar datang kepadaku dan mengabarkan tentang kedatanganmu, wahai Hussein. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus menimba ilmu kepada Qutbil Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan menurut cukilan dari Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atas dalam kitabnya Tajul Arashi mengatakan, bahwa Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk melaksanakan dawatul Islam. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus kemudian hijrah ke Asia Timur dan sampai di Indonesia. Lalu setibanya di Pulau Jawa, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa, beliau diusir kembali oleh penjajah Belanda. Akhirnya dengan bantuan para muhibin di malam hari dengan menggunakan sekoci, beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa. Beliau kemudian berdakwah di tanah Batavia ini dan pada saat itu penjajah Belanda sangat sensitif kepada para ulama karena di Sunda Kelapa ini, masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa yang berada di bawah pimpinan dari Sunan Gunung Jati Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah, sehingga penjagaannya sangat ketat dan berakibat pada dicurigainya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sebagai pemberontak. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara, yang berada di sekitar Glodok. Perjuangan dakwah Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sangatlah luar biasa, dan salah satu karomah beliau adalah, di pagi hari beliau berada di dalam penjara, sementara anehnya menjelang maghrib beliau sudah tidak ada di dalam penjara. Beliau menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola dan masjid-masjid, sehingga membuat takut para sipir penjara dan akhirnya kepala sipir penjara tersebut, meminta agar Habib Hussein keluar saja dari dalam penjara tapi beliau menolaknya, sampai akhirnya beliau keluar dari penjara dengan keinginannya sendiri. Pada suatu ketika, di dalam perjalanan dakwahnya, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus melihat seorang tentara Belanda yang memang memiliki akhlak yang baik terhadap beliau, di mana tentara Belanda ini selalu menegur dan ramah terhadap beliau. Akhirnya Habib Hussein memanggilnya dan mengatakan, bahwa tentara Belanda tersebut kelak akan menjadi gubernur di Batavia. Tentara Belanda tersebut berkata sambil tertawa, "Mana mungkin aku menjadi seorang gubernur." Selang beberapa bulan kemudian, sang tentara Belanda tersebut dipanggil ke negerinya dan kembali ke Batavia untuk dipercaya menjadi gubernur. Sang tentara Belanda yang kini telah menjadi gubernur teringat akan Habib Hussein dan menemui beliau seraya takjub atas perkataan dari Habib Hussein, dan sebagai balasannya tentara ini memberikan hadiah berupa uang, bahkan emas, tetapi semuanya ditolak oleh Habib Hussein. Karena gubernur tersebut memaksa, akhirnya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus berkata, bahwa jika engkau ingin memberiku hadiah, maka berikanlah aku tanah yang berada di luar Pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu sedang surut.
Tentara Belanda tersebut kaget dan berkata, percuma bila aku berikan tanah tersebut, sebentar lagi air akan naik dan daratan itu akan terendam air laut. Al-Habib Hussein berkata, bila engkau berikan sekarang, maka mulai saat ini, air tidak akan pernah pasang bahkan hingga yaumil qiyamah. Allahu Akbar, sehingga akhirnya diberikanlah tanah tersebut. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memiliki tanah kurang lebih 10 hektar dan di atas tanah tersebut, kemudian pertama kali yang dibangun oleh Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah masjid, kemudian rumah beliau yang saat ini menjadi tempat pusaranya beliau. Dan semenjak itu, dipatok tanah-tanah tersebut yang besarnya kurang lebih sampai 10 hektar dengan pilar dan batang-batang, sehingga daerah ini dikenal dengan sebutan Luar Batang, disebabkan di luar pelabuhan Sunda Kelapa muncullah batang-batang. Di sini beliau bersama salah satu muridnya Haji Abdul Qadir yang merupakan penterjemahnya mengajarkan kepada murid-muridnya yang datang dari Banten, Indramayu, Cirebon, Tuban, Gresik dan pelosok-pelosok kota lain di Indonesia. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus wafat pada malam 17 Ramadan. Akan tetapi mengapa acara haul dari beliau diperingati setiap hari Ahad di akhir bulan Syawal? Karena ini merupakan ijtima dari para ulama dan habaib yang saat itu berada di bawah pimpinan Mufti Betawi yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Di mana para penjajah saat itu masih menguasai dan transportasi yang sangat sulit sekali serta bertepatan dengan keadaan orang-orang yang sedang berpuasa, sehingga diputuskanlah oleh para ulama dan habaib agar pelaksanaan haul Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus diadakan pada akhir Ahad bulan Syawal, di mana setelah orang-orang melaksanakan silaturahim lebaranan, barulah kembali berkumpul dan bersilaturahim di pusara beliau untuk memperingati haulnya Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Inilah sekelumit tentang perjalanan dan perjuangan dari Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Semoga Allah semakin mengangkat derajat beliau dan semoga kita semua mendapatkan curahan keberkahan, rahasia-rahasia dan ilmu serta karomah dari Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, dilahirkan di kota Ghurfah, Tarim, Hadramaut tanggal 26 Syaban 1254 Hijriah. Selain ayahandanya, guru-guru beliau, diantaranya adalah Habib Ali bin Husain Al-Hadar, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan Habib Abdullah bin Musin Al-Attas, Habib Keramat Empang Bogor. Oleh gurunya, Habib Abdullah bin Musin Al-Attas, beliau dipanggil dengan panggilan Habib Kuncung karena kopiah kuncung yang selalu dipakainya. Maka terkenallah beliau dengan gelaran tersebut. Beliau pernah belajar agama langsung dengan ayahnya, Habib Alwi di Hadramaut. Beranjak dewasa, Habib Kuncung mendapatkan bisyara atau kabar gembira untuk ziarah ke makam datuknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Beliau mendapatkan bisyarah ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum ke Tanah Jawa, Habib Kuncung singgah dan tinggal di Singapura. Di sana ia menjadi saudagar sukses. Semua kekayaan itu, Habib Kuncung tinggalkan saat memutuskan melanjutkan perjalanan ke Tanah Jawa. Penampilan Habib Kuncung di mata orang awam layaknya orang tak waras. Habib Kuncung merupakan wali majdub yang telah meninggalkan keduniawian. Habib Kuncung awalnya di Surabaya, kemudian ke daerah Bugis, Makassar, kemudian kembali ke Surabaya, baru terakhir di Jakarta. Di Makassar, Habib Kuncung menikahi seorang syarifah, tapi tidak diketahui pasti namanya. Dari pernikahan itu melahirkan seorang anak bernama Habib Muhammad. Anak semata wayang Habib Kuncung sempat menikah 2 kali, tetapi tak dikaruniai anak, sehingga garis keturunan Habib Kuncung terhenti. Habib Muhammad juga dikenal dengan sebutan Mat Lapan oleh masyarakat kala itu lantaran cadel. Semasa hidupnya, Habib Kuncung kerap membantu orang-orang kecil yang kesulitan secara ekonomi. Ketika kaum ulama membuat fatwa, mereka turut melibatkan Habib Kuncung dalam mengambil keputusan. Beliau lebih membantu masyarakat pribumi dan dipercaya sebagai rujukan untuk mengambil fatwa-fatwa yang belum mendapatkan jawaban. Selama di Indonesia,
Habib Kuncung berguru kepada 3 Habib dalam bidang keagamaan yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Habib Cikini, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Empang Bogor dan Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus, Habib Luar Batang. Habib Ahmad lebih terkenal di daerah Bogor, karena beliau lebih banyak menghabiskan belajar di Bogor. Beliau juga murid kesayangannya Habib Abdullah Muhsin Al-Atas. Habib Kuncung berdakwah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sebutan Habib Kuncung berawal dari pemberian sebuah kopiah berbentuk kerucut dari kerajaan Bugis. Di Jawa, banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Habib Kuncung. Bahkan, ketika wafat, namanya pun sampai sekarang dikenang dengan panggilan Habib Kuncung. Kini, makam Habib Kuncung kerap didatangi para peziarah. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah Habib Kuncung sebagai berikut. Kisah pertama, Habib Kuncung termasuk orang yang memiliki harikul adah atau orang yang memiliki kemampuan lebih di luar kebiasaan manusia umumnya. Dalam bahasa kewalian, Habib Kuncung kerap disebut sebagai ahli darkah. Ketika ada orang yang memerlukan bantuan, ia akan muncul tiba-tiba untuk membantu orang tersebut. Karomah lain yang dimiliki oleh Habib Kuncung adalah mampu menembus ruang dan waktu. Hasan bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mengungkap jika Habib Kuncung merupakan ulama yang memiliki sikap sulit ditebak. Misalnya, Habib Kuncung pernah diajak ke Pekalongan tapi ia menolak. Namun, ketika rombongan tiba di Pekalongan ternyata Habib Kuncung sudah ada di sana. Kisah kedua, para penyiar agama Islam zaman dahulu dipercaya memiliki karomah atau melakukan tindakan di luar nalar manusia. Demikian pula dengan Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau disebut dengan Habib Kuncung. Sejumlah karomah ini dituturkan berasal dari turun-temurun keluarga habaib. Diceritakan bahwa kisah karomah yang paling populer dikenal oleh masyarakat luas adalah kisah kereta api. Kisah itu berawal saat Habib Kuncung hendak ke Bogor menggunakan kereta. Saat itu, kebanyakan penumpang di dalam kereta berasal dari bangsawan Eropa. Begitu Haji Kuncung kelahiran pada 1256 Hijriah atau 1840 Masehi ini masuk ke dalam gerbong kereta, seorang kondektur menegur dan melarangnya untuk naik. "Kamu orang biasa, kamu turun." Usai turun, Habib Kuncung pun pergi. Namun, kereta tak bisa berjalan. Pihak kereta sampai mendatangkan mekanik terbaiknya untuk melihat kerusakan di dalam kereta. Nyatanya, tidak ada kerusakan apapun di dalam kereta. Bahkan, kondisi kereta masih baik. Hingga sore hari, kereta tak bisa jalan. Seorang pribumi dari luar kereta kemudian bertanya kepada kondektur. Kondektur akhirnya merasa bahwa kereta tak bisa berjalan lantaran telah mengusir seorang calon penumpang keturunan Arab. Pribumi itu menganjurkan kepada pihak kereta untuk mencari orang tersebut sampai ketemu. Akhirnya, pihak kereta meminta maaf kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung akan memaafkannya tetapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah pihak kereta memberikan 1000 gulden kepadanya. Pihak kereta kemudian memberikan uang itu kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung menendang kereta itu, lalu seketika bisa berjalan. Uang yang diberikan pihak kereta kemudian dibagi-bagikan oleh Habib Kuncung kepada fakir miskin sampai habis tak bersisa. Kisah ketiga, Habib Kuncung tatkala makan di bulan puasa. Seorang marbot masjid yang melihat Habib Kuncung makan di siang hari lantas menanyakan kepada gurunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. "Bib, afwan minta maaf, kok Habib Ahmad siang-siang makan padahal ini puasa?" tanya marbot itu. Habib Abdullah meminta marbot itu untuk menanyakan langsung kepada Habib Kuncung. Ketika marbot itu bertanya kepada Habib Kuncung, ia hanya tersenyum kemudian membuka mulutnya. Ternyata di dalam mulut beliau terdapat lautan di dalamnya. Dan beliau ini ternyata sedang memberi makan ikan. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut untuk diberikan kepada ikan. Kisah keempat, Habib Kuncung merupakan sosok yang gemar membantu orang yang kesusahan. Salah satu orang yang pernah dibantunya adalah seorang kusir delman. Pernah suatu saat, ada seorang kusir delman di masa Hindia Belanda, sejak pagi sampai sore tak mendapatkan penumpang. Ia menawarkan kepada Habib Kuncung yang datang untuk berkeliling dengan delmannya. Habib Kuncung pun menerima permintaan sang kusir. Dalam perjalanan, kusir delman itu mengeluh kepada Habib karena seharian sepi penumpang.
Habib yang mendengarnya meminta kusir itu bersabar. Setelah diajak berkeliling, Habib Kuncung memberikan sejumlah uang tetapi ditolak oleh kusir itu. Kusir itu ikhlas mengajak Habib berkeliling dengan delmannya. Keesokan harinya, ada seorang noni Belanda dan suaminya menaiki delman itu. Ketika turun, koper penumpang itu ketinggalan. Kusir itu bingung mau dikasih kemana. Akhirnya seharian enggak ada yang nyari. Koper itu dibuka di rumah, ternyata isinya uang. Kisah kelima. Suatu ketika, seorang marbot masjid melihat Habib Kuncung sedang bermain suling. Ia kemudian menegur Habib Kuncung. Habib pun hanya tersenyum saja. Ia yang merasa heran menanyakan kepada gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. "Bib, kok itu Habib Ahmad Kuncung main suling di dalam masjid?" Habib Abdullah meminta marbot itu melihat lebih dekat Habib Kuncung saat bermain suling. Habib Abdullah kemudian menunjukkan kepada marbot apa yang keluar dari suling itu. Kisah keenam. Suatu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun, naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Kisah ketujuh. Suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar, di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja, melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Sang Habib pun hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Kisah ke-8. Setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung. Kisah ke-9. Salah satu karomah beliau yang terkenal dan diceritakan oleh keturunan penjaga makam keramat Habib Kuncung, adalah masuk ke dalam mimpi seseorang yang bertawassul ke makam beliau. Jadi suatu hari ada orang ziarah ke sini, dia kebetulan pedagang di pasar, datang kemudian doa. Di dalam doanya dia minta agar dimudahkan rezekinya, intinya minta kayalah. Kemudian dia pulang dan bermimpi. Di dalam mimpinya ia didatangi Habib Kuncung dan disarankan oleh beliau jika ingin kaya hendaklah nanti jika di pasar ada seseorang yang menjual jahe kering, hendaklah kau beli semua, setelah itu kamu akan jadi kaya raya. Setelah keesokannya, orang tersebut mulai berdagang di pasar seperti biasa dan ia menunggu-nunggu dan mengeluh karena dagangannya tidak laku-laku. Kemudian datanglah seseorang yang menawarkan jahe kepada pedagang tersebut. Tetapi sayangnya pedagang tersebut karena mengeluh, akhirnya tidak dibeli jahe tersebut. Padahal itu adalah isyarat dari doa yang ia berwasilah kepada Habib Kuncung, ungkap penjaga makam keramat Habib Kuncung. Habib Kuncung juga terkenal akan peci yang digunakan berbentuk kuncung, oleh karenanya beliau dipanggil demikian. Beliau juga akrab dengan para habaib pada eranya seperti Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Kisah ke-10. Dikisahkan, ada beberapa pasukan Belanda datang ke suatu desa yang kemudian merampas dan mengambil harta-harta rakyat miskin dengan paksa. Karena ketidakberdayaan warga di kampung tersebut, akhirnya mereka hanya bisa pasrah, harta bendanya direbut oleh para penjajah Belanda. Tak lama kemudian, datang dari arah kejauhan seorang bapak yang tak lain adalah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, dengan berpakaian yang sangat sederhana dan menghampiri para tentara kolonial Belanda. Habib Kuncung menegur para tentara kolonial Belanda. Para kolonial Belanda tidak terima ditegur dan malah menodongkan senjata ke arah Habib Kuncung. Menghadapi situasi tersebut, Habib Kuncung hanya tersenyum, sedangkan warga yang menyaksikan semua ketakutan. Namun Masya Allah, apa yang terjadi? Semua senjata tentara Belanda semuanya melengkung. Melihat semua senjatanya melengkung, akhirnya para tentara Belanda kabur semua.
Kemudian Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, mengambil semua harta benda yang diambil oleh tentara Belanda dan kemudian dikembalikan kepada warga kembali. Selanjutnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, melanjutkan kembali perjalanannya. Kisah ke-11, Habib Kuncung meninggal dalam usia 93 tahun pada 1926. Terjadi sebuah keajaiban saat prosesi pemakaman Habib Kuncung. Mulanya, jenazah Habib Kuncung akan dikebumikan di kompleks pemakaman keluarga Habib Toha bin Jafar Al-Haddad. Kala itu, setelah disalatkan di Masjid At-Taubah, makam di kompleks pemakaman Habib Toha bin Jafar Al-Haddad pun sudah digali. Namun, saat jenazah Habib Kuncung sudah berada di pemakaman, terjadi sebuah keajaiban. Saat jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, 10 orang tak mampu mengangkatnya. Akhirnya setelah Habib Toha salat sunnah bisyarah ternyata sohibul makom, jenazah, ingin dimakamkan di pemakaman keluarga Habib Abdullah bin Jafar Al-Haddad yang sampingnya Masjid At-Taubah. Memang, selama masih hidup, Habib Kuncung pernah punya satu pesan, yaitu dibuatkan rumah kecil. Pesan itu disampaikan kepada Habib Muhammad bin Abdullah bin Jafar Al-Haddad. Artinya disitulah Habib Kuncung ingin dimakamkan, di pemakaman keluarga Abdullah bin Jafar Al-Haddad. Baru ketika itu jenazahnya bisa terangkat. Semenjak kejadian-kejadian tersebut dan atas karomah serta ketauladanan Habib Kuncung itulah, kompleks pemakaman di Masjid At-Taubah atau masyarakat mengenalnya Masjid Keramat Habib Kuncung ramai didatangi peziarah. Al-Imam Al-Qutbul Fat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, adalah seorang imam di lembah Al-Ahqaf. Garis keturunannya yang suci ini terus bersambung kepada ulama dari sesamanya hingga bermuara kepada pemuka orang-orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang, seorang kekasih nan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlahir di Kampung Besuki, salah satu wilayah di kawasan Jawa Timur, tahun 1285 Hijriah. Ayahnya wafat di kota Gresik, sementara beliau masih berumur kanak-kanak. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak dan terpancar dari kerut-kerut wajahnya, sampai-sampai di usianya ke-3 tahun, mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain karena power, kekuatan, dan kejernihan rohaninya, serta kesiapannya untuk menerima curahan anugerah dan fat, pembuka tabir hati, darinya. Tahun 1293 Hijriah, atas permintaan neneknya yang soleha Fatimah binti Abdullah, ibunda ayahnya, beliau merantau ditemani oleh Al-Mukarram Muhammad Bazamul ke Hadramaut meninggalkan tanah kelahirannya Jawa. Dikala Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf akan sampai di kota Seun, beliau disambut di perbatasan kota oleh paman sekaligus gurunya Al-Alama Abdullah bin Umar berikut para kerabat. Dan yang pertama kali dilantunkan oleh sang paman bait qasidah Al-Habib Al-Arif Billah Syekh bin Umar bin Segaf, seorang yang paling alim di kala itu, dan menjadi kebanggaan pada zamannya. Dan ketika telah sampai, beliau dicium dan dipeluk oleh pamannya. Tak elak menahan kegembiraan atas kedatangan sang keponakan, dan melihat raut wajahnya yang memancarkan cahaya kewalian dan kebaikan, berderailah air mata kebahagiaan sang paman membasahi pipinya. Hati para kaum arifin memiliki ketajaman pandang, mampu melihat apa yang tak kuasa dilihat oleh pemandang. Perhatian dan didikan sang paman, telah membuahkan hasil yang baik pada diri sang keponakan. Beliau belajar kepada sang paman Al-Habib Abdullah bin Umar, ilmu fiqh dan tasawuf. Sang paman pun suka membangunkannya pada akhir malam ketika masih berusia kanak-kanak, guna menunaikan sholat tahajud bersama-sama. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam menimba ilmu dari para ulama dan pemuka kota Hadramaut. Mereka, para ulama telah mencurahkan perhatiannya pada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka beliau banyak menerima dan memperoleh ijazah dari mereka. Di antara para ulama terkemuka Hadramaut yang mencurahkan perhatian kepadanya,
adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang guru yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi telah menaruh perhatian kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf semenjak masih berdomisili di Jawa sebelum meninggalkannya menuju Hadramaut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata kepada salah seorang murid seniornya, "Perhatikanlah, mereka bertiga adalah para wali, nama, haliyah, dan makom atau kedudukan mereka sama. Yang pertama adalah penuntunku nanti di alam barzak, beliau adalah Qutbul Mala Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Yang kedua, aku melihatnya ketika engkau masih kecil, beliau adalah Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar bin Abdullah Al-Attos. Dan yang ketiga, engkau akan melihat sendiri nanti di akhir dari umurmu." Tatkala memasuki tahun terakhir dari umurnya, ia bermimpi melihat Rasulullah sebanyak 5 kali berturut-turut selama 5 malam, sementara setiap kali dalam mimpinya, Rasulullah mengatakan kepadanya, terhadap orang yang bermimpi, "Lihatlah di sampingmu, ada cucuku yang soleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Sebelumnya orang yang bermimpi tersebut tidak mengenal Al-Habib Abu Bakar As-Segaf kecuali setelah dikenalkan oleh baginda Rasul Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Lantas ia teringat akan ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana beliau pernah berkata, mereka bertiga adalah para wali, nama dan kedudukan mereka sama. Setelah itu ia, atau orang yang bermimpi, menceritakan mimpinya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan tidak lama kemudian ia meninggal dunia. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mendapat perhatian khusus dan pengawasan yang istimewa dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai-sampai Al-Habib Ali sendiri yang meminangkan beliau dan sekaligus menikahkannya. Selanjutnya, di antara para masyayikhnya, adalah Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf sebagai Syekhut Tarbiyah, Al-Imam Al-Qut Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sebagai Syekhut Taslik, juga Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban sebagai Syekhul Fat. Guru yang terakhir ini sering memberi berita gembira kepada beliau. Engkau adalah pewaris haliyah kakekmu Al-Habib Umar bin Segaf. Sekian banyak para ulama, para wali dan para kaum solihin Hadramaut, baik itu yang berasal dari Sewun, Tarim dan lain-lain yang menjadi guru Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di antara guru-guru beliau di sana antara lain, Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Sakaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Alatas, Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur, Mufti Hadramaut saat itu, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Aidrus, dan masih banyak lagi guru beliau yang lainnya. Pada tahun 1302 Hijriah, ditemani oleh Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pulang ke tanah kelahirannya di Jawa, tepatnya di Kampung Besuki. Selanjutnya pada tahun 1305 Hijriah, ketika itu berumur 20 tahun, beliau pindah ke kota Gresik sambil terus menimba ilmu dan meminta ijazah dari para ulama, yang menjadi sinar penerang negeri Pertiwi Indonesia. Di Pulau Jawa, beliau pun masih aktif mengambil ilmu dan manfaat dari ulama-ulama yang ada di sana saat itu, di antaranya yaitu, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, Bogor, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wafat di Jombang, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Pekalongan, Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, wafat di Surabaya. Kemudian pada tahun 1321 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat, ketika sang khatib berdiri di atas mimbar, beliau mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergeming dalam hatinya untuk mengasingkan diri dari manusia semuanya. Terbukalah hati beliau untuk melakukannya. Seketika setelah bergeming, beliau keluar dari Masjid Jami menuju rumah kediamannya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beruzlah atau halwat, mengasingkan diri dari manusia selama 15 tahun bersimpuh di hadapan Ilahi Robi.
Dan tatkala tiba saat Allah mengizinkan beliau untuk keluar dari halwatnya, guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mendatanginya dan memberi isyarat kepada beliau untuk mengakhiri masa halwatnya. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi berkata, "Selama 3 hari kami bertawajuh dan memohon kepada Allah, agar Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf keluar dari halwatnya." Lantas beliau menggandeng Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dan mengeluarkannya dari halwatnya. Kemudian masih ditemani Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, beliau menziarahi Al-Habib Alawi bin Muhammad Hashim. Setelah itu meluncur ke kota Surabaya menuju ke kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi memproklamirkan kepada para hadirin, "Ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, termasuk mutiara berharga dari simpanan keluarga Ba'alawi. Kami membukanya agar bisa menularkan manfaat bagi seluruh manusia." Setelah itu, beliau membuka majlis taklim di rumahnya. Beliau menjadi pengayom bagi mereka yang berziarah, juga sebagai sentral atau tempat rujukan bagi semua golongan di seluruh penjuru. Siapapun yang mempunyai maksud kepadanya dengan dasar husnuzan, niscaya ia akan meraih keinginannya dalam waktu yang relatif singkat. Di rumahnya sendiri, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin lebih dari 40 kali. Pada setiap kali hatam, beliau selalu menghidangkan jamuan yang istimewa. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf betul-betul memiliki girah atau antusias yang besar dalam menapaki aktivitas dan akhlak para aslaf pendahulunya, terbukti dengan dibacanya dalam majlis beliau sejarah dan kitab-kitab buah karya para aslafnya. Di saat akhir hayatnya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melakukan puasa selama 15 hari. Setelah itu beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun, dimakamkan di pemakaman Masjid Jami Alun-Alun, Gresik, Jawa Timur. Adapun makom atau kedudukan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubro. Hal itu telah diakui dan mendapat legitimasi dari mereka yang hidup sezaman dengan beliau. Berikut ini beberapa komentar dari mereka. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar berkata, "Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, sungguh Al-A Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara keluarga Segaf, yang terus menggelinding makomnya, bahkan membumbung tinggi menyusul makom-makom para aslafnya." Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang Qut al-Gaus, juga sebagai tempat turunnya pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah berkata di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, dikala beliau membubuhkan tali ukhuwah antara beliau dengan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, pertemuan yang diwarnai dengan derai air mata. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berkata kepada para hadirin ketika itu, "Lihatlah kepada saudaraku Filah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihatlah ia, maka melihat kepadanya termasuk ibadah." Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah. Beliau adalah penguasa saat ini, beliau telah berada pada makom asyuhud yang mampu menyaksikan, mengetahui, hakikat dari segala sesuatu. Beliau berhak untuk dikatakan, dia hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya, sebagai nikmat." Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Ada cerita sangat menakjubkan tentang beliau. Saat semua penduduk kota Gresik sepi mensyolati jenazah beliau, ada seseorang bapak membeli daging kambing di pasar Gresik. Kemudian bapak itu tanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa pasar ini sepi, dan engkau terlihat tergesa-gesa?" "Itu Pak, Habib Abu Bakar wafat, sekarang waktunya mensyolatkan beliau. Ayo ke sana," jawab penjual daging itu. Si bapak pembeli daging langsung berangkat ke Masjid Jami untuk ikut serta mensyolati beliau. Sambil membawa bungkusan daging, saat akan diangkat jenazah beliau, terlihat sama sekali tidak terangkat dan para jamaah ratusan ribu heran. Alhamdulillah putra dan zuriyah Habib Abu Bakar ingat bahwa Habib senang dibacakan solawat Nabi. Ribuan pelayat bersama membaca solawat. Subhanallah, jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Yang menakjubkan lagi,
Bapak yang ikut mensholatkan beliau itu pulang dan daging yang dibeli di pasar dimasak tidak bisa matang dan digoreng pun tak bisa. Si bapak ini kemudian menangis menceritakan kejadian daging itu. Para ulama santri Habib Abu Bakar bercerita bahwa, Habib Abu Bakar pernah dawuh, barang siapa yang kelak ikut menyolati jenazahku, maka aku doakan dia tidak terkena panasnya api neraka dan api dunia. Si bapak menangis terseduh, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensyolati Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang sudah lama hilang. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di Masjid Jami Gresik. Anakmu ada kesalahan, sekarang diikat jin di pohon besar tengah jalan, kata Habib Abu Bakar. Setelah itu, Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah dan penduduk berjalan ke pohon itu, dan Habib Abu Bakar berteriak, wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat. Subhanallah, langsung dari pohon terlihat anak itu ditali rantai dengan sebelahnya panas api. Semua mata melihat sambil takut dan kagum. Alam jin siang itu bisa ditampakkan Habib Abu Bakar, kemudian jin itu berkata, iya Habib, karena kemuliaanmu maka anak ini aku lepaskan sekarang. Pohon itu sekarang sudah ditebang untuk jalur ke bawah arah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari tidak pernah makan dan minum dan tidak keluar dari kamar kholwatnya. Dalam keadaan rambutnya seperti 15 tahun yang dulu tidak panjang dan seringkali berkata, aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada suatu hari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di kota Gresik akan diturunkan wabah penyakit atau bala. Hal tersebut tentunya membuat sang Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf merasa risau dan galau, karena beliau memikirkan nasib masyarakat Gresik dan sekitarnya. Kemudian beliau menugaskan kepada para santri-santrinya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar untuk meminimalisir para pelaku kemaksiatan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta tidak murka. Kemudian dikumpulkanlah orang banyak untuk bersama-sama membaca Ihya Ulumuddin. Setelah itu kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Tuhan semesta alam, saya memohon kepadamu, jikalau wabah itu tidak bisa dicegah dan akan tetap kau turunkan di kota Gresik ini, maka mohon jangan kau turunkan bala itu kepada mereka semua ya Allah. Biarlah semuanya ditanggung kepadaku bala, yang akan kau turunkan kepada mereka, biarlah aku saja yang menanggungnya. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selesai membaca Ihya Ulumuddin dan berdoa, akhirnya masyarakat daerah Gresik tidak terkena wabah atau masalah karena keberkahan Sang Wali Allah yang mampu menjadi rahmat dan barokah bagi alam sekitarnya. Setelah beliau wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat beliau hendak dimandikan menurut kesaksian para santri-santrinya dan para murid-muridnya, pada saat memandikan beliau, terlihatlah lubang yang besar di punggung beliau. Itu merupakan bekas ketika beliau menanggung bala yang akan diturunkan kepada masyarakat daerah Gresik. Ada seorang murid Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang hendak menunaikan ibadah haji. Dia datang kepada gurunya menjelaskan niat baiknya tersebut untuk meminta doa agar mendapatkan keselamatan. Selama dalam perjalanan menuju Tanah Suci Mekah, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf pun merasa sangat senang mengetahui niat baik muridnya ini akan pergi haji. Akhirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mendoakan muridnya ini agar diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam perjalanan berangkat maupun pulang. Berangkatlah sang murid. Pada saat itu para jamaah haji dari Indonesia tidak naik pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut dan harus menempuh perjalanan melalui laut yang cukup lama. Murid ini berangkat dengan menggunakan kapal laut milik pemerintah kolonial Belanda. Di tengah perjalanan rupanya cuaca alam kurang bersahabat, kapal laut pun diterpa oleh ombak dan badai yang sangat besar, membuat seluruh penumpang kapal tersebut merasa panik dan cemas, semuanya sangat khawatir. Di saat genting dan mendesak itu, maka semua orang berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Begitu juga halnya dengan semua orang di kapal tersebut, termasuk sang kapten kapal laut yang merupakan orang Belanda.
Sang kapten meminta semua orang yang ada di kapal itu untuk berdoa meminta bantuan perlindungan kepada Tuhan mereka masing-masing sesuai dengan agamanya. Kemudian sang kapten itu akhirnya menunjuk murid Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk memimpin doa agar diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan. Murid Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu pun memulai dan memimpin doa bersama di atas kapal, dimulai dengan bertawasul kepada orang tua, termasuk juga bertawasul dengan keberkahan waliullah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Semoga Allah melindungi kapal ini dari terpaan ombak badai. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba muncullah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari dalam laut lengkap dengan imamah dan juga sorbannya. Kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berjalan di atas air, lalu berdoa sembari mengangkat tangannya. Lagi-lagi keajaiban pun terjadi. Ombak badai tiba-tiba langsung berhenti dan semua orang di kapal itu menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Semua terpukau, termasuk kapten kapal. Beberapa saat kemudian, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf kembali menghilang. Langsung kapten kapal yang merupakan orang Belanda ini merasa sangat takjub dan menganggap bahwa murid Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini adalah orang sakti. Dan ia memberikan sejumlah hadiah tanda terima kasih karena telah menyelamatkan kapal itu dari bencana. Sepulangnya berhaji, murid Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf pulang kembali ke tanah air, kemudian ia langsung menceritakan kisah ini kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mendengar kisahnya, beliau berpesan kepada muridnya untuk menghindari pengkultusan. Janganlah kau sekali-kali menceritakan kisah ini kepada siapapun selagi aku masih hidup. Kau baru boleh menceritakan kisah ini kepada orang lain jika nanti aku sudah wafat. Pada suatu hari, datanglah seorang anak muda dari luar negeri, tepatnya dari Singapura untuk sowan atau bersilaturahmi menemui Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kemudian saat bertemu dengan Habib, pemuda itu berkata, "Wahai Habib, saya sudah banyak mendengar tentang berbagai macam kisah tentang karomahmu. Engkau adalah wali Allah. Setiap doa yang kau panjatkan pasti akan mustajab, dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolonglah mintakan kepada Allah agar semua hajat-hajat dan keinginanku bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf bertanya balik kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, apakah kedua orang tuamu masih ada?" "Masih ada Habib," jawab si anak muda. Kemudian sang Habib berkata lagi, "Wahai anak muda, ketahuilah, bahwa doa kedua orang tuamu lebih afdol 70 kali lipat daripada doa orang seperti saya." Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf pun menyuruh pemuda tersebut menyenangkan hati orang tuanya, dan meminta doa kepada kedua orang tuanya. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mempunyai seorang murid dari kota Malang yang bernama Al-Muhadis Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Ketika hendak pulang ke kota Malang, beliau dipesankan oleh sang guru agar membawa anaknya jika hendak kembali ke Gresik untuk menimba ilmu. Beberapa hari kemudian Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih dan anaknya kembali ke Gresik sesuai perintah Al-Habib untuk belajar dan menimba ilmu. Ketika sampai di rumah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ia memperkenalkan anaknya tersebut yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih kepada sang Habib selaku gurunya. Kemudian anak tersebut ditanya oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, "Maukah engkau kutunjukkan alam surga beserta isinya dikarenakan hatimu yang masih bersih ini?" Dan lihatlah ke atas langit itu. Ketika sang anak melaksanakan yang diperintahkan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlihatlah surga sesuai dengan apa yang disebutkan sang Habib. Tapi seketika itu Al-Habib Abdullah langsung jatuh pingsan karena tak tahan untuk melihatnya. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Syawal, manusia tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadus Shalihin, Tanggul, Jember. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air serta ada pula yang datang dari luar negeri untuk memperingati Haul Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid, yang lebih akrab dengan sebutan Al-Habib Soleh Tanggul. Beliau lahir di Korba Bakarman, Wadi Am, sebuah desa di Hadramaut, pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau, Al-Habib Musin bin Ahmad Al-Hamid terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid.
seorang yang soleh dan ulama yang sangat dicintai dan dihormati masyarakat manapun beliau berada. Ibundanya adalah seorang wanita solehah bernama Aisyah, dari keluarga Al-Abud Umar dari Masyaikh Al-Amudi. Beliau mulai mempelajari Al-Quran dari seorang guru yang bernama Asy-Syaikh Said Bamudij, di Wadi Am, yang dikenal sebagai seorang yang soleh yang tiada henti-hentinya berzikir kepada Allah. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf beliau pelajari dari ayah beliau sendiri Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, bertepatan pada ke-6 tahun 1921 Masehi, Al-Habib Soleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah menuju Indonesia. Beliau ditemani oleh Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Sesampainya di Indonesia, beliau singgah beberapa hari di Jakarta. Mendengar kedatangan Al-Habib Soleh, sepupu beliau Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, meminta Al-Habib Soleh untuk singgah di kediamannya di kota Lumajang. Lalu Al-Habib Soleh pun tinggal sementara di Lumajang. Setelah menetap beberapa waktu, kemudian beliau pindah ke Tanggul, Jember. Dan akhirnya beliau menetap di Tanggul, hingga akhir hayat beliau. Suatu ketika, datanglah ilham Rabbaniyah kepada beliau untuk melakukan uzlah. Untuk mengasingkan diri dari gemerlap duniawi dan godaannya, menghadap dan bertawajuh kepada kebesaran Sang Pencipta. Dalam halwatnya, beliau senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, bersalawat dan berzikir mengagungkan asma Allah. Dan hal itu berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Hingga pada suatu saat dalam halwatnya, beliau didatangi oleh guru beliau, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, dalam cahaya yang bersinar terang. Selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengajak beliau keluar dari halwatnya, lalu memerintahkan Al-Habib Soleh untuk datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Soleh diminta untuk mandi di Jabiyah, kolam mandi khusus di kediaman Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, Gresik. Kemudian Al-Habib Abu Bakar memberinya mandat dan ijazah dengan memakai jubah, imamah dan sorban. Al-Habib Soleh berdakwah kepada masyarakat sekitar dengan tak kenal lelah. Beliau mengajak umat untuk selalu salat berjamaah dan tidak meninggalkannya. Antara maghrib dan isya beliau isi dengan membaca Al-Quran dan wirid-wirid. Selepas salat asar, beliau membaca kitab Nasaih Diniyah, karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang beliau uraikan dengan bahasa Madura sebagai bahasa masyarakat setempat. Tujuannya agar masyarakat faham dengan apa yang beliau sampaikan. Berbagai aktivitas dakwahnya, antara lain beliau lakukan dengan mengadakan berbagai pengajian. Beliau dikenal karena akhlaknya yang begitu mulia. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan beliau berusaha menyenangkan hati mereka, sampai-sampai beliau tidak pernah menolak permintaan orang. Seolah apapun yang beliau miliki ingin beliau berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Beliau selalu melapangkan hati orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan menyelesaikan masalah-masalah bagi orang yang mempunyai masalah. Keikhlasan hati, akhlak serta keluhuran budi pekertinya membuat beliau sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Semua orang yang berada di dekatnya akan merasa nyaman. Bahkan setiap orang yang mengenal beliau akan merasa bahwa dialah orang yang akrab dengan Sang Habib ini. Ini karena perhatian beliau yang begitu besar terhadap semua orang yang ditemuinya. Beliau seorang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap fakir miskin, para janda dan anak yatim. Rumah beliau tidak pernah sepi dari para tetamu yang datang. Beliau sering mendapat kunjungan dari berbagai tokoh ulama, bahkan para pejabat tinggi negara sekalipun. Mereka datang untuk bersilaturahmi sampai membahas berbagai permasalahan kehidupan. Al-Habib Soleh melayani para tetamunya dengan penuh sukacita. Siapapun yang bertamu akan dijamu sebaik mungkin. Beliau menimba sendiri air sumur untuk keperluan mandi dan wudhu para tamunya. Al-Habib Soleh begitu hormat kepada tamunya, bahkan sebelum tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan, beliau tak akan menyentuh hidangan itu. Beliau baru makan setelah hidangan itu disantap oleh para tamunya. Sebagaimana sabda Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Beliau selalu menasehatkan kepada para tamunya akan 3 hal. Pertama, pentingnya menjalankan salat 5 waktu dan ancaman bagi siapa yang meninggalkannya. Kedua, besarnya kedudukan orang tua dan kewajiban berbakti kepada keduanya, serta ancaman bagi siapa yang mendurhakainya. Ketiga, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi,
beliau menegaskan bahwa orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan baik, maka Allah akan memanjangkan usianya, mempermudah urusannya dan memperbanyak rizkinya. Berikut akan diuraikan 8 kisah karomah Habib Soleh Tanggul. Pertama, mengisahkan tentang Habib Soleh Tanggul tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan dirinya dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang masih memanggilnya Yik, kependekan dari kata Sayyid, yang artinya tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Suatu ketika Yik Soleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis meminta uang. Yik Soleh yang sebenarnya membawa 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan minta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pergi lagi, tetapi lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, "Yang 10 rupiah di saku kamu." Seketika Yik Soleh merasakan ada yang aneh. Lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu, menurut beberapa kitab klasik, adalah ciri fisik Nabi Khidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Yik Soleh, sambil berkata, "Anda pasti Nabi Khidir, maka mohon doakan saya." Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seorang yang berpakaian serba hitam dan meminta Yik Soleh untuk menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena di sekitar sana tidak ada yang nama Habib Soleh, dijawab tidak ada. Karena orang itu menekankan ada, Yik Soleh menjawab, "Di daerah sini tidak ada yang nama Habib Soleh, yang ada Soleh, ya saya sendiri ini. Kalau begitu Andalah yang saya cari." Jawab orang itu lalu pergi, membuat Yik Soleh tercengang. Sejak itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahmi, sampai minta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Mantan Wakil Presiden Adam Malik adalah satu dari sekian pejabat yang sering sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau, jika Habib Soleh ke Jakarta, penjemputnya sangat banyak, melebihi penjemputan presiden, ujar Kiai Haji Abdillah yang mengenal dengan baik Habib Soleh. 2. Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Sidik, mertua Kiai Abdul Hamid Pasuruan adalah sahabat karib Habib Soleh. Dulunya Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul, tetapi setelah tanda-tanda kewalian Habib Soleh mulai menampak, Kiai Haji Kusyairilah yang mengaji kepada Habib Soleh. Suatu saat, Kiai Haji Kusyairi sowan kepada rumah Habib Soleh. Tidak seperti biasa, sambutan Habib Soleh begitu hangat, sampai dipeluknya erat-erat sang Kiai. Habib pun menyembelih seekor kambing khusus untuk menjamu sang teman karib. Di sela-sela bercengkrama, Habib mengatakan bahwa itu terakhir kali yang ia lakukan. Ternyata beberapa hari kemudian, Kiai Haji Kusyairi wafat di kediamannya di Pasuruan. Tersebutlah seorang jenderal yang konon pernah mendapat hadiah pulpen dari Presiden Amerika Serikat D. Eisenhower. Suatu ketika pulpen itu raib saat dibawa ajudannya ke pasar, kecopetan. Karuan saja sang ajudan kalang kabut kehilangan barang yang sangat dicintai oleh sang jenderal dan takut mendapat hukuman, sehingga disarankan oleh seorang kenalannya agar minta tolong ke Habib Soleh. Sampai di sana, Habib menyuruhnya mencari ke pasar Tanggul. Sekalipun aneh, dituruti saja, dan ternyata pulpen itu tidak ditemukan. Habib menyuruh lagi-lagi tidak ditemukan. Karena memaksa, Habib masuk ke dalam kamarnya, dan tak lama kemudian keluar dengan menjulurkan sebuah pulpen. "Apa seperti ini pulpen itu?" Sang ajudan tertegun, karena ternyata itulah pulpen sang jenderal yang sudah pindah ke genggaman pencopet. Nama Habib Soleh kian terkenal dan harum. Kisah-kisah yang menuturkan karamah beliau tak terhitung. Tetapi perlu dicatat, karamah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses panjang yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah. Dan itu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, istiqomah. Sampai dikatakan bahwa istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karamah. Tengok saja komitmen Habib terhadap nilai-nilai keislaman, termasuk kepeduliannya terhadap fakir miskin, janda dan anak yatim,
menjadi juru damai ketika ada perselisihan. Beliau dikenal karena akhlak mulianya, tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan berusaha menyenangkan hati mereka, sampai-sampai dikenal tidak pernah menolak permintaan orang. Siapapun yang bertamu akan dijamu sebaik mungkin. Habib Soleh sering menimba sendiri air sumur untuk mandi dan wudhu para tamunya. Maka buah yang didapat, seperti ketika Habib Ahmad Al-Hamid pernah berkata kepada beliau, "Kenapa Allah selalu mengabulkan doanya?" Habib Soleh menjawab, "Bagaimana tidak? Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka." 3. Suatu hari datanglah seorang wanita dari Swiss kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Wanita Swiss tersebut sebelumnya bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia ketemu dengan seorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Habib Soleh dari Tanggul, Jember, Indonesia. Tanpa banyak berpikir, si wanita pun menurut dan langsung terbang dari Swiss menuju Indonesia, ke Tanggul, sebuah tempat yang namanya asing baginya. Ternyata ia mempunyai persoalan rumit. 4 hari lagi ia akan menikah dengan seorang pria yang ia cintai. Tetapi malang, pria tersebut ternyata digaet oleh seorang perempuan jalang. Maka rencana pernikahan pun terancam batal. Di tengah-tengah kegalauannya itulah, di suatu malam, ia bermimpi didatangi seseorang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Habib Soleh yang katanya beralamat di Tanggul, Jember, Indonesia. Kepadanya dikatakan, Habib Soleh itu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Itulah yang membuatnya penasaran dan ingin segera mencari tahu dan menemui seorang Habib seperti dimaksud dalam mimpinya. Tak disangka, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia pun tak mendapatkan kesulitan yang berarti. Setelah bertanya ke petugas bandara tentang siapa gerangan Habib Soleh Tanggul, ternyata salah seorang di antara petugas ada yang tahu dan bersedia mengantarnya. Di sana ia terkejut, ternyata ia betul-betul melihat orang yang sama persis dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Tak lain tak bukan, dialah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Pada saat itu kebetulan sedang banyak tamu. Setelah memperkenalkan diri, tak lama kemudian, ia dipersilahkan masuk dan berganti pakaian. Sebab ia orang Eropa yang biasa dengan pakaian bebas. Setelah itu, ia pun dipersilahkan mengutarakan maksud kedatangannya. Tidak lama ia bertamu di kediaman Habib Soleh. Sebab setelah itu, sang Habib menyuruhnya segera bertolak ke Swiss. Kepadanya dikatakan, segeralah pulang ke Swiss. Nanti setibanya kamu di sana, calon suamimu akan menangis di depan pintu rumahmu sambil mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepadamu. Tanpa banyak tanya lagi, wanita itu pun segera bertolak menuju Swiss. Lama tak terdengar kabar, beberapa bulan kemudian, wanita tersebut datang kembali. Namun dengan keadaan yang berbeda. Ternyata apa yang dikatakan oleh Habib Soleh kepadanya pada kunjungannya yang pertama menjadi kenyataan. Kini ia telah hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Kepada Habib Soleh ia berucap terima kasih. Dan ia pun menawarkan apa saja yang Habib Soleh minta, semuanya akan ia penuhi. Tetapi sebagai seorang waliullah, Habib Soleh tak mengharapkan imbalan apapun, melainkan ikhlas karena Allah semata. Hanya saja, kalau boleh saya meminta, ujar sang Habib, dan tidak ada sama sekali paksaan, kalau kamu berkenan, saya meminta kamu memeluk Islam. Alhamdulillah, dengan penuh kesadaran serta keikhlasan, wanita tersebut beserta suaminya memeluk agama Islam. 4. Pada saat Adam Malik, mantan Menteri Luar Negeri, menjabat sebagai kepala kantor berita Antara, suatu saat, melalui lembaga yang dipimpinnya, beliau mengungkap keterlibatan Menlu Subandrio, yang saat itu dikenal sebagai tokoh berfaham ajaran komunis. Karuan saja, berita-berita yang dimuat itu membuat Subandrio dan jajarannya kalang kabut karena merasa terpojokkan. Ia marah besar dan mengancam Adam Malik. Mendapat ancaman tersebut, Adam Malik pun berusaha mencari perlindungan. Maka datanglah ia kepada Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul, Jember. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum. Beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya. Nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Alhamdulillah, waktu pun berjalan dan Adam Malik selamat dari ancaman Subandrio dan gerombolan komunis lainnya. Dan sesuai dengan ramalan Habib Soleh, setelah Soeharto menjabat presiden, giliran Adam Malik yang menjabat Menteri Luar Negeri. Kisah serupa terjadi sekitar 30 tahun yang lalu.
Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah datang ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Pada masa itu, ia datang diantar oleh ayahandanya. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar ke luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika di Harvard University. Pada kesempatan itu, Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi problemnya. Antara lain, ia tidak punya biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menyarankan agar Alwi Shihab mandi di kedua sumur yang terdapat di sekitar kediamannya. Alwi Shihab pun mandi di kedua sumur tersebut. Setelah itu, kepada Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menasehati agar ia datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat Menlu. Kontan, Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya karena ia hanya rakyat biasa. Bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri? Mendengar kekhawatiran Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasehatinya agar tidak takut. Seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. Bawa surat saya ini. Jangan takut pada Adam Malik, kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik, kata Habib Soleh Tanggul. Ternyata di kemudian hari, ucapan Habib Soleh menjadi sebuah kenyataan. Alwi Shihab menjadi menteri di era Presiden Gus Dur. 5. Habib Soleh Tanggul sangat terkenal dengan kemustajaban doanya yang secepat kilat menyambar. Pada masa Habib Soleh Tanggul pernah terjadi satu wabah penyakit yang mematikan yang tersebar luas di masyarakat. Wabah penyakit itu dikenal dengan nama yang unik, yaitu wabah Madebluk. Namanya diambil dari salah satu penderitanya. Konon, wabah Madebluk itu lebih mengerikan daripada virus corona yang sedang mewabah saat ini. Jika seorang korban terkena wabah penyakit itu di pagi hari, maka di sore harinya orang itu akan meninggal dunia. Masyarakat yang merasa resah terhadap wabah penyakit itu pun mendatangi Habib Soleh Tanggul untuk meminta air serta didoakan kesembuhan. Berkat doa dan karomah Habib Soleh Tanggul, banyaklah para warga masyarakat yang sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Semakin hari semakin banyaklah orang-orang yang berdatangan meminta keberkahan doa Habib Soleh. Ada yang datang menggunakan truk besar. Lantaran banyaknya masyarakat dari desa lain yang berdatangan meminta air dan doa kesembuhan, membuat Habib Soleh Tanggul kerepotan. Habib Soleh bertanya, apakah di desa kalian ada danau? Mereka menjawab, ada, wahai Habib. Lantas kemudian Habib Soleh memberikan selembar kertas yang digulung-gulungkan. Habib Soleh mengisyaratkan agar kertas yang digulung itu dilempar ke danau yang ada di desa tersebut. Dengan demikian warga desa tidak perlu lagi datang meminta air dan doa kesembuhan kepada Habib. Mereka cukup meminum air di sungai atau danau tersebut. Perintah itu pun dilaksanakan warga desa dengan penuh keyakinan. Dengan izin Allah, alhamdulillah tak berapa lama wabah penyakit di desa itu sirna, sehingga tak ada lagi warga desa yang sakit akibat wabah penyakit Madebluk tersebut. Salah seorang aparat desa yang tidak terlalu yakin terhadap karomah Habib Soleh Tanggul pun meminta agar gulungan tulisan yang pernah dilemparkan ke danau itu dicari lagi. Akhirnya, gulungan tulisan tersebut ditemukan dan dibuka. Mereka merasa penasaran apa yang dituliskan Habib Soleh pada kertas itu, sehingga begitu mujarab mengobati wabah penyakit yang mematikan itu. Setelah dibuka, isinya bukan wafak atau rajah yang lazimnya dituliskan oleh para ulama. Betapa terperanjatnya orang-orang yang mengetahui isi gulingan tulisan itu yang ternyata hanya tulisan tangan Habib Soleh Tanggul yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia, "Selamat tinggal Madebluk." Masya Allah, memang ini kisah yang unik sekaligus sulit dinalar dengan logika manusia, namun begitulah faktanya terjadi. 6. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, dikenal luas dengan berbagai kisah karomah yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang terkenal karomahnya beliau adalah doanya beliau mustajab yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika beliau berdoa sebelum kedua telapak tangan beliau diturunkan, doa beliau sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat petir menyambar. Ini semua karena beliau hamba yang sangat takwa kepada Allah. Hidup dan wafatnya beliau dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah. Beliau memiliki ilmu kasyaf, mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Dan ilmu kasyaf ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati bersih. Di antara karomah kasyafnya adalah kisah Habib Soleh dengan Habib Taufik Malang. Habib Soleh Tanggul memberi nama Habib Taufik yang sebelumnya bernama Habib Abdurrahim.
Ketika Habib Abdurrahim masih kecil diajak sama Habib Abdul Qodir Assegaf, ayahnya, untuk bertemu dengan Habib Soleh Al-Hamid, dan ketika itu Habib Soleh bertanya kepada Habib Abdul Qodir Assegaf, "Ya Habib, ini siapa namanya?" "Abdurrahim," jawab Habib Abdul Qodir Assegaf. "Tolong beri nama Taufik, karena saya melihatnya di Lauhul Mahfuz. Dia namanya Taufik dan dia akan menjadi ulama besar nantinya." Akhirnya Habib Abdul Qodir mengganti nama Habib Abdurrahim dengan nama Habib Taufik bin Abdul Qodir bin Husein Assegaf hingga sampai sekarang. 7. Suatu ketika, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, akrab disapa Habib Tanggul Jember, memberi kabar kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Kuitang, bahwa dirinya pada hari Ahad besok akan hadir di Majlis Kuitang. Kabar tersebut sangat mendadak, yaitu di hari Sabtu. Sudah menjadi kebiasaan Habib Muhammad Al-Habsyi selalu menjamu tetamu yang datang berkunjung, teristimewa pada Habib Soleh Tanggul. Waktu itu, Habib Muhammad sedang tidak memiliki persiapan apapun. Akhirnya Habib Muhammad berziarah ke makam ayahnya yang berada di samping Masjid Kuitang, untuk mengadukannya. "Ya Walid, besok Ahad akan ada tamu yaitu Habib Soleh dari Tanggul. Bagaimana ini ya Walid? Persediaan tidak ada, tidak pegang fulus. Tolong bantu ya Walid biar Allah mudahkan, untuk ikram duyuf, memuliakan tetamu, ya Walid," adu Habib Muhammad di makbaroh ayahnya. Setelah itu Al-Habib Muhammad pulang untuk istirahat tidur siang. Setelah Habib Muhammad terbangun ada tamu yang sudah menunggunya. Tamu itu adalah murid dari ayahnya yang tinggal di Tanah Abang. Dengan sambutan yang khas, Al-Habib Muhammad menerima sang tamu. "Lan, apa kabarnya Pak Haji? Dari mana saja, tumben Sabtu kesini, ada yang bisa saya bantu?" tanya Habib Muhammad saat tahu tamunya adalah murid dari sang ayah. "Maaf ya Habib, ganggu istirahatnya. Ini saya antar kambing dari rumah buat Habib," jawab tamu tersebut. Tercenganglah Habib Muhammad sejenak, dan langsung berkata, "Ajib. Masya Allah ente tahu aja Ji." Sambil mengikat kambing di pekarangan tamu itu berkata, "Ini yang suruh abahnya Habib, tadi saya lagi tidur. Habib Ali datang dalam mimpi saya sambil bilang begini, 'Ji, itu kambing yang di belakang ente anterin ke anak saya Muhammad di Kuitang. Dia lagi perlu kambing buat menjamu Habib Soleh dari Tanggul. Lekas ya Ji, kasihan anak saya lagi bingung cari buat jamuan besok.' Dapat mimpi begitu saya langsung bangun Bib, langsung saja saya bawa ini kambing ke sini." Habib Muhammad seraya geleng kepala terkagum-kagum berkata, "Masya Allah, rekes sudah, syukron ya Ji." Esoknya di hari Ahad, Minggu, pagi, Habib Muhammad memimpin pengajian rutin di Kuitang. Tamu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Singkat cerita, setelah pengajian selesai Habib Muhammad mempersilakan Habib Soleh untuk ke kamar yang sudah dipersiapkan. Segala bentuk makanan pun dikeluarkan, termasuk nasi kebuli spesial dengan lauk daging kambingnya. Sebelum memakannya, Habib Soleh bertanya kepada Habib Muhammad sambil memegang laham, "Daging kambing yang sudah digoreng, ya Habib Muhammad, dari mana ini? Aromanya sungguh menakjubkan, tidak seperti biasanya. Kemarin ada Pak Haji kirim ini kemari ya Habib," jawab Habib Muhammad. "Bukan, ini hadiah dari Ahlul Barzak, ya Habib Muhammad. Ayo bismillah kita makan," kata Habib Soleh. Sambil tersenyum, Habib Muhammad mempersilakan para tamu termasuk Habib Soleh untuk menikmati hidangan dan berkata, "Apa sih yang Habib Soleh gak tahu? Jangan-jangan, malah sudah janjian dengan Walid Ali." 8. Ada orang kaya di Surabaya punya anak gagus sudah berobat sampai ke Jepang dan lainnya, tetapi tidak sembuh-sembuh. Orang ini dikenal benci kepada golongan habaib. Suatu hari karena sudah lelah mengobati anaknya tapi tidak ada hasil, tiba-tiba kawannya menyarankan untuk mendatangi Al-Habib Soleh mohon doa agar anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Al-Habib Soleh. Akhirnya walau orang kaya tersebut benci kepada habaib, mau tidak mau demi sang anak, ia pun pergi juga ke Tanggul Jember menemui Habib Soleh. Sesampainya di kediaman Al-Habib Soleh, diceritakanlah oleh sang bapak kalau punya anak gagu, bisu, sudah berobat ke Jepang, dan lain-lain namun tetap saja tak sembuh-sembuh. Mendengar hal tersebut, Habib Soleh berkata kepada anak tersebut, "Ya Walad, hai anak laki-laki, tirulah suara ayam berkokok." Maka sang anak menirukan suara ayam berkokok, lalu Al-Habib Soleh berkata lagi, "Ya Walad, tirulah suara ayam jago berkeruyuk."
Anak itu meniru suara ayam berkeruyuk. Kemudian anak itu spontan langsung bisa berbicara layaknya seperti anak kecil lainnya. Betapa gembira dan senangnya sang ayah anaknya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat wasilah Al-Habib Soleh. Mulai detik itu si orang kaya itu yang tadinya dikenal benci dengan Habaib, berubah total menjadi pecinta berat Al-Habib Soleh. Ini yang selalu Al-Habib Soleh katakan, doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Lalu ada seseorang yang bertanya kepada beliau, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doanya Habib? Al-Habib Soleh menjawab, bagaimana tidak? Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka.